nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi anna salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita biasa membaca tafsir dari kitab Safwatul Tafasir. Safwatul Tafasir ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni yang beliau baru saja wafat kemarin. Jadi beliau masih hidup sebagaimana biasa kita baca, tapi kemarin kita dapatkan kabar bahwa beliau wafat di hari Jumat kemarin, dan insya Allah dikebumikan pada hari ini. Kita mendapatkan insya Allah berkah beliau, ke ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Insya Allah kita dapatkan, dan insya Allah di akhir majlis nanti kita akan bacakan Fatihah buat beliau. Ikhwan rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan tafsir pada ayat surat Al-Qasas sampai pada ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Beliau disebutkan di sini kisah bagaimana Fir'aun menunjukkan kekejiannya, menunjukkan bagaimana kekuasaannya, merasa dirinya berkuasa, mengatakan kepada orang-orang di masa itu, wahai para pemuka kaum, ma'alimtu lakum ilahin malakum min ilahin ghairi. Sungguh aku tidak melihat dan tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun kepada kaumnya. Pengakuan dirinya sebagai Tuhan ini menjadikan seorang raja yang ngaku sebagai Tuhan itu adalah Fir'aun dan Raja Namrud, ya, termasuk di antara raja-raja penguasa-penguasa yang merasa dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ini adalah satu keburukan, ya. Bagaimana seseorang mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan padahal dia tahu bahwa dirinya adalah makhluk, dirinya adalah manusia seperti yang lainnya yang memerlukan makan, minum dan tidur, sehingga tidak layak untuk mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Manusia secara umum dikatakan oleh para ulama sama seperti Fir'aun, punya nafsu seperti Fir'aun. Cuma karena kita saja tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan seperti Fir'aun, maka kita tidak ngaku-ngaku di Facebook, tidak ngaku-ngaku di Twitter dan lain sebagainya bahwa diri kita sebagai Tuhan. Cuma nafsu keinginan untuk mempunyai seperti apa yang dimiliki oleh Fir'aun itu ada pada setiap manusia, karena nafsunya sama sebenarnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berikan sebab-sebab itu semua kepada Fir'aun. Sehat walafiat, enggak pernah sakit, hidupnya kemudian dalam nikmat terus-menerus, lalu kemudian mempunyai kerajaan, kekuasaan, bala tentara, harta yang begitu banyak. Itu dimudahkan semuanya oleh Allah kepada Fir'aun. Kita saja yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit cobaan-cobaan, terkadang sakit, harta tidak begitu punya, kemudian juga ada masalah ini dan itu, tidak punya kerajaan dan kekuasaan. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali pasti di situ ada hikmahnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya cobaan-cobaan semacam ini kepada kita sebagai satu peringatan bahwa kita ini adalah sebagai manusia hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada Haman, fa'auqid li ya Haman 'ala tini faj'al li surhan. Wahai Haman, sebagai apa istilahnya ajudan
dan kemudian sebagai pembantu pelayannya daripada Fir'aun. Dan Haman ini adalah orang yang cerdas. Dia mempunyai bisa membuat bangunan-bangunan seperti apa itu namanya piramida dan lain sebagainya. Adalah satu hal yang sampai sekarang saja mereka bingung bagaimana cara membuatnya ini. Bagaimana bata-bata itu bisa tertata rapi dan mempunyai apa istilahnya hitungan yang simetris satu dengan yang lainnya, dan bisa dibawa dari bawah sampai ke atas dalam keadaan semacam itu, bangunan yang kokoh dan di dalamnya ada ruangan-ruangan. Ini satu hal yang sulit dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang ini saja. Untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Haman itu terasa susah sekali. Maka pada saat itu Fir'aun mengatakan kepada Haman, fa'auqid li ya Hamanu 'ala tini faj'al li sarhan. Wahai Haman, bakarkan buat aku tanah-tanah untuk kemudian membuat satu bangunan besar. Sehingga apa? Sehingga la'ali aqaliu ila ilahi Musa, supaya saya bisa naik ke langit lalu bisa menemui Tuhannya Musa untuk tanding sama Tuhannya Musa ini. Musa mengaku bahwa Tuhannya apa istilahnya ada di langit, maka saya mau melihat apakah benar ada itu Tuhan itu. Saya mau lihat, buat bangunan yang menjulang tinggi menuju ke langit sehingga saya bisa jumpai Tuhannya Musa. Dan ucapan semacam ini adalah ucapan hanya cemooh saja dari Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan saya menyangka bahwa Musa itu adalah termasuk orang-orang pendusta. Ya, mengaku semacam itu Fir'aun. Nah, inilah yang menunjukkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan rahasia bagaimana pembangunan daripada piramid dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi yang ada di masa Fir'aun. Bagaimana? Allah katakan di dalam ayat fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin, bakarkan buat aku itu tanah-tanah buat jadi satu bangunan. Sehingga caranya mereka membangun adalah tanah itu yang diangkat, bukan batunya yang diangkat. Jadi tanahnya itu yang diangkat, dibuat dibakarnya di atas. Sehingga caranya mereka bisa sampai kemudian bisa mendapatkan bangunan yang tinggi adalah tanahnya yang diangkat. Jangan diperkirakan bagi kita bahwa batunya itu ada lalu diangkat ke atas. Tidak, jawabannya sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya mereka ketika mau membangun bangunan tersebut dibakar terlebih dahulu, dibuat batu-batu yang kokoh dari tanah-tanah tersebut. Sehingga itulah yang kemudian dilakukan oleh Haman dan para tentaranya untuk membangun suatu bangunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Fir'aun mengatakan buat bangunan kepada aku, satu bangunan yang menjulang tinggi ke langit, saya bisa temui Tuhannya Musa di langit. Pengakuan semacam ini bukan menganggap bahwa berarti Nabi Musa mengatakan Tuhannya ada di langit, lalu kemudian bertempat di langit, di arsy dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Bahwa langit itu adalah satu tempat yang mulia. Daripada di bawah maka langit, kan begitu. Sehingga ungkapan semacam itu suatu hal yang wajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di suatu tempat yang tinggi, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bertempat. Satu pemahaman yang mudah untuk kemudian kita patahkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di arsy, Allah itu ada di langit. Kenapa? Allah itu sudah ada sebelum adanya arsy. Allah itu sudah ada sebelum adanya langit. Allah itu sudah ada sebelum adanya semua makhluk, sebelum adanya tempat, sebelum adanya masa, sebelum adanya waktu. Allah itu sudah ada. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan itu semuanya, menciptakan adanya bumi, menciptakan adanya arasy, menciptakan adanya langit, menciptakan kursi dan lain sebagainya, maka Allah tidak memerlukan tempat. Sebagaimana dahulu sebelum adanya tempat, Allah itu sudah ada. Maka itulah yang kemudian menjadi pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dikatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Jangan dikatakan semacam itu, bukan pemahaman daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan sekarang sesuai dengan keberadaannya yang maha dahulu. Selesai sudah. Adanya arasy, adanya kursi, Allah mau tunjukkan kemampuannya dan kekuasaannya. Dikatakan 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan arasy-Nya Allah itu seperti keleret di padang pasir yang luas. 7 langit dan 7 bumi itu seperti itu perbandingannya dengan arasy-Nya Allah, menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu untuk melakukan semacam itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertempat di suatu tempat sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala juga tidak memerlukan tempat. Kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang keadaan Fir'aun, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq, bahwa Fir'aun dan bala tentaranya melakukan satu kesombongan tanpa ada suatu hal yang bisa dibenarkan. Mengaku bahwa dirinya Tuhan padahal tidak benar, mengaku dirinya berkuasa padahal sebagai makhluk hamba yang lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau hancurkan, binasakan, sudah pernah ada Raja Namrud yang juga ngaku sebagai Tuhan, dan Allah binasakan hanya dengan lalat saja. Lalat masuk dalam hidungnya, masuk dalam tubuhnya, sehingga kemudian membuat dirinya tidak berdaya di hadapan lalat begitu saja. Begitu pula Fir'aun, Allah mampu untuk hancurkan dan binasakan. Maka disebutkan di dalam wa annahum ilaina la yarji'un. Mereka menganggap bahwa diri mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggapan mereka orang itu mati selesai sudah. Sudah seperti umat-umat terdahulu, mereka juga mati binasa, menjadi bangkai lalu kemudian dikuburkan, selesai perkara mereka. Tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana dalam setiap segala sesuatu, dan segala sesuatu itu hak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang dikerjakan oleh manusia, bahwa mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka kerjakan. Maka anggapan bahwa mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suatu anggapan yang salah, yang mereka kira bahwa mereka hidup hanya sekali lalu kemudian tidak akan ada lagi pengembalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil jam. Maka kami Allah Subhanahu wa taala siksa Fir'aun, kami siksa pula bala tentara mereka semuanya karena kesombongan yang mereka miliki. Wa fanabadnahum fil yammi, maka kami tenggelamkan mereka semuanya dalam lautan. Tidak ada yang tersisa satu pun di antara mereka. Binasa, habis. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Penduduk Mesir bagaimana? Ya, sudah habis. Setelahnya hanya sisa-sisa saja yang ada di Mesir daripada penduduk Mesirnya. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam ayat ini tidak banyak diceritakan tentang masalah keadaan Fir'aun ketika tenggelam itu bagaimana dan lain sebagainya. Larinya Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan orang-orang Bani Israel itu ada pada surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain yang menceritakan semacam itu. Dan itulah uslub metode yang ada dalam Al-Quran. Kadang sebagian diceritakan di sini, kadang tidak diceritakan di dalam ayat tersebut.
dalam ayat yang lain diceritakan tentang hal-hal yang ada pada kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka secara umum saja di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fandur kaifa kana akibatul zalimin. Perhatikanlah, inilah akibat daripada orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita manusia setelahnya bahwa Fir'aun yang menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan mati. Jenazahnya bisa dilihat sekarang, dimumikan. Allah Subhanahu wa taala angkat jasadnya dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada orang-orang setelahnya termasuk kita ini sebagai satu pembelajaran bahwa Fir'aun yang punya kekuasaan, yang punya tentara, yang punya harta, yang punya kesehatan, merasa dirinya bahwa sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya seperti itu. Dimumikan, diangkat jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tenggelam Fir'aun itu bisa diambil oleh mereka dan dimumikan oleh mereka sehingga kita bisa melihat jasadnya sampai sekarang. Orang yang mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan mati, sama seperti orang-orang lain mati. Kekuasaannya habis, sirna semuanya. Maka kita sebagai manusia mengambil pelajaran dari cerita-cerita umat-umat terdahulu. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Bahwa kami Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sebagai imam-imam. Tapi imam-imam apa? Imam-imam yang mengajak orang menuju neraka. Ya. Jadikan mereka itu panutan. Nanti ketika di yaumil qiyamah yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah mereka. Fir'aun dan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Setelah itu orang-orang yang berikutnya, layaknya mereka imam, layaknya mereka itu orang-orang yang mengajak orang lain, tapi mengajaknya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan nanti di yaumil qiyamah mereka itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa arba'nahum fi hadhihi dunya la'nah, dan kami Allah Subhanahu wa taala ikutkan bersama dengan mereka di dunia ini laknat dari Allah Subhanahu wa taala, timpakan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwa mereka di alam dunia, yaitu di alam barzakh, ketika mereka di dalam kuburnya, mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa adanya siksa di alam barzakh. Ini satu contoh yang besar. Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengambil satu permisalan itu cukup bagi kita bahwa adanya alam barzakh itu benar-benar ada, dan yang disiksa itu adalah jasad dan ruhnya mereka. Walaupun mereka kemudian matinya bagaimanapun, Fir'aun dan bala tentaranya itu matinya bagaimana? Tenggelam, mungkin dimakan sama binatang-binatang yang ada di laut, sudah selesai. Tapi Allah jelaskan di dalam ayat bahwa mereka ketika di waktu pagi dan di waktu petang itu disiksa terus-menerus sampai datangnya hari kiamat. Berarti walaupun mereka itu ditenggelamkan, walaupun mereka itu mungkin dimakan oleh binatang, jasad-jasad mereka, ternyata alam barzakh siksaan itu ada. Bagaimana kalau kemudian hanya mati biasa saja dan dikuburkan? Pasti ada, walaupun hanya cuma 2 meter di bawah kita. Allah jelaskan bahwa sesungguhnya mereka di waktu petang dan di waktu pagi hari azab terus-menerus. Wa yaumal qiyamati. Setelah itu baru Allah sebutkan, dan nanti hari kiamat mereka akan dapatkan siksaan yang sangat pedih. Berarti yang diceritakan itu di alam barzakhnya. Mereka dapat siksaan walaupun mereka matinya dalam keadaan semacam itu tidak dikuburkan. Walaupun Fir'aun itu tampaknya biasa-biasa saja di hadapan kita, jasadnya terlihat,
Tapi Allah katakan dia dapatkan siksa. Bukan suatu hal yang sulit untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan jasad yang lainnya untuk kemudian dibinasakan dan selalu dapatkan siksa. Maka ini satu ayat yang cukup untuk jadi dasar dalil adanya alam barzakh siksaan bagi mereka orang-orang kafir. Walaupun sekarang mungkin kita dapati ada orang-orang kafir yang kemudian kalau mati dibakar, habis sudah, tinggal masuk di kunci-kunci. Ya. Sesungguhnya bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hidupkan mereka lagi dan dapatkan siksa daripada roh dan jasadnya mereka. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kelak nanti di yaumil qiyamah mereka termasuk orang-orang yang jauh, mereka termasuk orang-orang yang diusir daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan keadaan selanjutnya setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israel bisa melewati daripada lautan menuju kemana? Menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu tanah Yerusalem, di mana sebelumnya sudah ada Nabi Allah Ishak, sudah ada Nabi Allah Yakub alaihi salam, dan dan disitulah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Anda kan bisa dapat itu sekarang di WA. Ada makbarah, makam-makam para nabi yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Siapa saja di situ? Nabi Ibrahim ada di situ, Nabi Ishak ada di situ, Nabi Allah Yakub ada di situ, Nabi Allah Yusuf. Padahal Nabi Allah Yusuf kan meninggalnya di Mesir. Meninggalnya kan di Mesir. Itu pada saat itu sebagaimana diceritakan bahwa jasadnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam menuju ke Yerusalem sebagaimana wasiatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam menyatakan kalau orang-orang Bani Israel kembali menuju ke Yerusalem maka bawa jasadku menuju ke tempat tersebut dan kuburkan bersama dengan orang-orang tuaku, yaitu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub alaihissalam. Maka cerita kemudian lanjut menuju ke bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat walaqad ataina Musa kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam Alkitab, yaitu kitab Taurat. Sebelumnya belum ada para nabi dan rasul yang diberi kitab, tapi kitabnya yaitu as-suhuf kebanyakan. Nabi Allah Syed dapatkan suhuf, Nabi Allah Ibrahim juga dalam riwayat disebutkan dapatkan suhuf. Beberapa nabi-nabi sebelumnya dapatkan suhuf, tapi baru pertama kali diturunkan kitab itu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, selanjutnya kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam, dan selanjutnya kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Biasanya yang diberikan kepada mereka sudah langsung lembaran-lembaran. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam dapatkan itu lembarannya sudah ada tulisannya, ayat-ayat tersebut, sehingga langsung dibacakan kepada mereka. Maka kan istilahnya permintaan orang-orang Quraisy, permintaan daripada orang-orang kafir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mintanya ada langsung tulisan. Rasulullah kan dapatkan ayatnya itu kan sedikit demi sedikit. Tidak lain Allah mau tunjukkan bahwa sungguhnya dalam setiap kisah-kisah itu ada menjadi sebab daripada turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan sesungguhnya dengan diturunkannya secara bertahap tidak seperti daripada umat-umat yang sebelumnya, itu lebih mengokohkan hafalan-hafalan mereka, sehingga mereka lebih tahu bahwa sesungguhnya kejadian ini ada sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam ayat ini walaqad ataina Musa kitaba min ba'di ma ahlaknal quruna al-ula. Setelah kami binasakan daripada
umat-umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, umatnya kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, kaum Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kitab itu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, sehingga sudah sampai ceritanya pada Nabi Allah Musa melakukan munajat kepada Allah selama 40 hari. Lalu kemudian Allah berikan kitab itu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, menjumpai kaum Bani Israel yang menyembah berhala, anak sapi, patung anak sapi dibuat. Itu semuanya tidak diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Kemudian basairul linnasi, linnasi, sesungguhnya kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai cahaya bagi manusia, orang-orang Bani Israel di masa itu. Kemudian yatabassaruna biha al-haqa'iq, yang mana cahaya tersebut akan menggiring mereka menuju kepada hakikat, ya. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa huda wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra, dan sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berada di samping atau di satu tempat gunung al-gharbi, wa huwa al-makan alladzi kalama Allah Musa biha Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Allah Musa alaihi salam. Kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berada di tempat tersebut. Wa ma kunta minasyahidin, dan kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk daripada orang-orang yang menyaksikan, tidak hadir di tempat tersebut. Tapi apa? Rasulullah bisa ceritakan, seakan-akan Rasulullah menyaksikannya. Allah tunjukkan bahwa Rasulullah itu saat itu tidak ada, bukan di tempat tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ceritakan bagaimana kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, bisa ceritakan kisahnya Nabi Allah Isa, bisa ceritakan bagaimana para nabi dan para rasul yang lainnya. Padahal disebutkan di dalam penjelasan di sini, yaqulu ta'ala nabihan ala burhan nubuwwati Muhammad. Allah nyatakan semacam ini sebagai bentuk penjelasan kepada mereka, bukti bahwa Rasulullah itu benar-benar seorang nabi dan seorang rasul. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyaksikannya, tapi tahu hal-hal yang gaib yang dahulu pernah terjadi di masa-masa yang lampau. Ka'anna sami'ahu syahid wa ra'al ma taqaddam, seakan-akan Rasulullah menyaksikan itu semuanya, padahal Rasulullah belum hadir, belum dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rajulun ummiyun la yaqra'u syai'an minal kutub, sedangkan keadaannya Rasulullah itu adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca. Maka tidak pernah Rasulullah baca kitab Taurat, tidak pernah pula Rasulullah baca daripada kitab Injil. Umat-umat terdahulu kitab-kitabnya tidak pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Nasya'a baina qaumin la ya'rifuna syai'an min dzalik. Rasulullah itu hidup di suatu kaumnya kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy itu tidak peduli sama kitab-kitab tersebut. Kebanyakan di antara mereka juga ummi. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, dan tidak mau ikut Nasrani, tidak mau ikut Yahudi. Itu orang-orang Arab semacam itu, terutama orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka merasa mendapatkan kemuliaan adanya Ka'bah di sisi mereka, sehingga mereka itu menganggap punya ajaran tersendiri dari sejak dahulu. Tidak ingin mereka ikut Yahudi, tidak ingin mereka ikut daripada orang-orang Nasrani. Orang-orang berkembang, ya silahkan,
dan mereka sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan urusan dunianya, itu saja. Tidak ada sibuk sama agama sama sekali mereka. Mau agama nenek moyangnya, apa istilahnya Yahudi dan Nasrani, sama sekali tidak. Mereka merasa mulia mendapatkan Ka'bah yang ada di sekitar mereka, sehingga punya ajaran tersendiri, fanatik mereka terhadap apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka, sehingga Rasul SAW hidup di saat yang semacam itu keadaannya. Maka orang-orang Quraisy tidak pernah bicarakan Yahudi, tidak pernah bicarakan Nasrani, tidak pernah bicarakan Nabi Musa, tidak pernah bicarakan Nabi Isa, tapi Rasulullah bisa cerita kepada mereka tentang cerita-cerita tersebut. Tidak lain, ini menunjukkan bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wal ma'na ma kunta hadiran lidzalik walakin Allah auhahu ilaika litukhbirahum bitilkal mughayyabat. Tidak lain bahwa itu menunjukkan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah, hal-hal yang gaib yang terjadi pada masa-masa dahulu ternyata bisa diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara mendetail, sampai segala sesuatu yang terjadi antara Bani Israel diketahui pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai satu pembelajaran dan bukti nyata kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang-orang yang yakin dan sungguh-sungguh di dalam keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Amin Allahumma